Shalom, nama saya Agustina Anastasia Yamle, mahasiswi kampus Takpen Burere Sentani semester 4E. Di sini saya akan menafsir dari dalam Kitab Perjanjian Baru yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 hingga 12. Rasul Petrus yang juga dikenal sebagai Simon Petrus adalah salah satu dari ke-12 Rasul Yesus dan tokoh penting dalam tradisi Kristen. Rasul Petrus yang nama aslinya adalah Simon dan nama yang diberikan oleh Yesus adalah Petrus. Dalam bahasa Yunani, Petrus artinya batu atau karang. Rasul Petrus berasal dari sebuah kota kecil Betsaida yang berada di wilayah Galilea dan kemudian ia tinggal di Kapernaum. Sebelum mengikuti Yesus, Petrus bekerja sebagai seorang nelayan. Ia bekerja bersama saudaranya Andreas yang juga menjadi rasul. Kemudian mereka bermitra bersama Yakobus dan Yohanes. Petrus dikenal impulsif, berani, dan vokal. Ia sering menjadi juru bicara para murid dan terlihat sangat dekat dengan Yesus. Meskipun penuh semangat, ia juga pernah gagal. Misalnya ketika menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum penyaliban. Setelah kebangkitan Yesus, Rasul Petrus tampil sebagai pemimpin utama gereja mula-mula. Ia menyampaikan khotbah besar di hari Pentakosta yang membuat ribuan orang percaya. Ia juga menjadi peran penting dalam misi kepada orang bukan Yahudi. Tradisi Kristen menyebut bahwa Petrus mati sebagai martir di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero pada tahun 64 Masehi. Ia dipercaya disalib terbalik karena merasa tidak layak mati seperti Yesus. Dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-12 mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ayat ini mengutip dari dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-15 hingga 16 dan menggambarkan dua respon Tuhan yang kontraks terhadap dua golongan manusia. Dalam 1 Petrus 3 ayat 12 dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ini menyatakan bahwa Tuhan memperhatikan, mengawasi, dan menjaga orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Mata Tuhan tertuju mengandung arti bahwa Tuhan peduli dan terlibat secara aktif dalam kehidupan orang benar. Dia tidak membiarkan mereka hidup sendirian. Poin yang kedua, telinganya kepada permohonan mereka. Tuhan tidak hanya melihat, tetapi juga mendengar doa dan permohonan orang-orang yang hidup benar. Ia juga menunjukkan kedekatan dan hubungan yang aktif antara Tuhan dan umatnya yang setia. Poin yang ketiga, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Wajah Tuhan melambangkan hadirat dan kemurahan. Jika Tuhan menentang seseorang, itu berarti orang tersebut tidak lagi hidup dalam kasih karunia. Ini merupakan peringatan bahwa kejahatan akan membawa seseorang ke dalam perlawanan Tuhan, bukan hanya konsekuensi alami, tetapi penolakan ilahi. Ayat ini menjadi dorongan dan peringatan. Bagi orang benar ada penghiburan karena Tuhan memperhatikan dan mendengarkan. Bagi orang jahat ada peringatan bahwa Tuhan tidak berpihak kepada mereka, bahkan menentang mereka. Dalam konteks 1 Petrus 3 memberi semangat kepada orang percaya yang menderita karena kebenaran, meskipun manusia mungkin menolak atau menyakiti mereka. Tuhan memperhatikan dan mendengar mereka dengan penuh kasih. Sekian.